Capek aku bacanya. Kak Gap kepikiran OP lagi. Ada sih kepikiran. Tapi nanti lah ya. Bukan muka tapi. Muka sih pengen Foxy Eyes. Mama kenal Kak Egi nggak? Orang Singkawang yang kerja salon mah enggak. Mukamu halus banget, pakai apa? Pakai filter sayang. Pakai skincare dari Bagusiana Estetik. Aku pengen Foxy Eyes kayak gini nih. Bagus nggak? Menurut kalian? Sehat selalu, amin. Makasih. Iya kan, Mak? Iya kan? Mak, papa kita mana? Nggak usah ditanya-tanya lah. Aku mau OP tetong di Pratunam, tapi katanya serem, bener gak sih? Ya kamu kan mau OP sendiri, bukan melalui aku. Jadi jangan tanya-tanya ke aku. Kamu tanya orang yang bakal bawa kamu, ngantar kamu, atau merekomendasikan ke kamu. Jadi jangan tanya ke aku, ya. Kecuali kamu mau diantar sama aku, kamu udah konsultasi sama aku, it's okay. Kamu mau tanya apapun akan dijawab. Tapi kalau kamu nggak diantar sama aku, nggak usah nanya-nanya ke aku, ya. Mak, Jenny kapan balik jualan? Jadi Jenny itu orang Kambodia guys. Jadi Jenny itu orang Kambodia dan bukan orang Thailand gitu loh. Jadi karena Kambodia sama Thailand itu lagi perang. Jadi banyak yang orang-orang Kambodia di Thailand itu pulang ke negara mereka, kecuali orang Kambodia yang sudah menikah atau married dengan orang Thailand. Mereka stay di sini karena udah punya keluarga, punya anak gitu loh. Tapi kalau misalkan yang belum menikah sama warga Thailand, itu mereka pulang ke negara mereka karena memang disuruh sama pemerintah mereka harus pulang gitu kan. Dan mereka juga takut di sini, takut kenapa-napa gitu. Kambodia sama Kamboja sama kah? Sama. Kambodia itu bahasa internasionalnya, Kamboja itu bahasa Indonesianya. Ya kan? Kak, IG story kamu menghiburku. Aku suka ya kan? Tahun depan jadinya ada Miss Queen Indo, ada tahun depan. Mak, pendapat tentang Miss International Queen tahun ini? Pendapatku winnernya emang deserve, tapi untuk top 3-nya kayaknya enggak gitu loh. Malah prediksiku itu top 3 itu USA, Kuba, sama Filipina gitu kan. But I don't know. Tapi untuk winner itu memang prediksiku antara USA atau Kuba. Memang dua itu deserve. Siapapun winnernya di antara dua itu emang deserve gitu loh. Tapi pas di saat USA winner, Kuba menunjukkan attitude-nya dia gitu. Jadi ya wajar sih kamu mentok di first runner up karena dia memang dia dia bicara nggak di belakang gitu kan, dia depan orangnya langsung gitu kan untuk ibarat katanya menyindir gitu rivalnya dia. Tapi untuk di beauty pageant itu kayaknya kurang pantas gitu, karena disaksikan atau lagi di interview sama banyak media gitu loh. Kak, kamu dibahas sama Cardi B, nggak penting, ya, nggak penting sayang. Kalau hidupnya pernah makan uangku, kalau hidupnya pernah naik karena jasaku, kalau hidupnya masih banyak pakai baju barang-barangku, aku nggak level ngeladenin orang seperti itu, ya. Kecuali kau berdiri sendiri, kau dikenal orang dengan caramu sendiri, terus kau nggak pernah makan uang orang itu, nggak sering makan, it's okay, ya. Kalau kau masih ada di beberapa hal yang itu, kau nggak pantas untuk membicarakan orang itu, ya. Dan itu nggak level untuk aku untuk ngeladenin. Katanya wakil Indo nggak bayar lisensi, dia daftar gratis Kak. Masa iya semalam nonton live-nya? Kalau daftar gratis kenapa dia nggak yang daftar sendiri?
Ya, kau tanya Kesha, siapa yang membayarkan lisensi itu? Kau tanya semua Milen apa semua, siapa yang bayar lisensi itu? Ya, lisensi itu 1000 USD, which is 15 juta. Itu pakai uang apa? Uang hantu. Pakai uang hantu itu. Atau pakai kertas atau pakai jembiku ku tarik terus ku kasih sama orang yayasan Miss International Queen. Ya, kalau itu gratis, namanya bisnis nggak ada yang gratis. Kau pikir produksi MIQ itu produksi ecek-ecek terus gratis? Kalau bicara itu harus pakai bukti, pakai logika, ya, pakai daun kelor mak, iya kan? Logika. Kau pikir beli lisensi? Nggak ada lisensi di dunia ini yang gratis. Ya, lisensi apa yang gratis kecuali kau ikut lombanya di planet Mars atau di planet Pluto. Ya, kau berkompetisi sama alien-alien. Mungkin gratis itu pun kalau kau mau ke planet Mars pun kau pakai ini, pakai apa namanya yang itu terbang ke planet itu apa namanya, guys? Apa sih namanya itu yang terbang ke planet? Meteor. UFO, bukan UFO. UFO tuh punya planet. UFO tuh punya planet. Roket ya, jet. Yang terbang ke planet, yang NASA ngirim itu loh. Yang NASA ngirim itu bukan UFO. Yang Elon Musk punya itu. Iya, pesawat antariksa. Pakai pesawat antariksa. Dia bilang katanya nggak gratis. Coba kenapa kau nggak daftar dari dulu kalau itu gratis? Ya, kenapa kau nggak daftar dari dulu kalau itu gratis? Ngomong itu jangan keluar dari mulut itu kayak teong yang lagi keluar, ya. Makanya susah sih kalau orang kebanyakan narkoba tuh ngomong kayak begitu, ngomongnya asal. Nggak ada sayang di seluruh dunia ini, ya, namanya ajang beauty pageant itu bisnis. Tidak ada yang gratis, ya. Tidak ada satu ajang beauty pageant pun yang gratis. Semua bayar. Even Putri Indonesia pun di Indonesia, ya, kalau kalian mau ngambil lisensi dari regional kalian harus bayar 50 juta untuk pembelian lisensi. Kecuali Miss Indonesia tidak memungut bayaran 1% pun. Ya, jadi kalian bisa mendaftar dan mewakili provinsi yang ada, gitu loh, provinsi dari provinsi kalian sendiri atau provinsi yang kosong. Yang lain semuanya bayar. Ya, bayar, tidak ada. Mau apa? MMBI bayar lisensinya. Kalian pikir aku ngambil lisensi kemarin tuh nggak bayar? Bayar. Ya, nggak ada. Tidak ada namanya pembelian lisensi, pengambilan lisensi dari sebuah ajang beauty pageant itu gratis. Kalau ngomong itu, lampirkan bukti, itu pertama. Kedua, ya, kalau ngomong itu lampirkan pengetahuan yang memang pantas dan emang pengetahuan kamu itu yang emang udah pakar di situ, gitu loh. Kalau ngoceh-ngoceh orang, dia kan nggak punya basic di beauty pageant, ya, dia nggak punya pengalaman. Tahu apa dia? Tahu apa dia? Dia meletek aja karena aku. Dia dikenal orang aja karena aku. Dia punya nama aja karena aku. Dia naik aja karena aku. Dia bisa pakai baju bagus dulu aja karena aku. Jadi nggak usah halu-halu. Nggak usah halu-halu mau ngebahas aku. Sayang, kalau kau sering, bukan pernah lagi, kalau kau sering makan uang dari uangku, ya, kalau kau sering make segala sesuatu dari aku, kalau kau karirmu naik karena aku, kau nggak pantas untuk nyebut namaku, ya. Kau nggak pantas untuk nyebut namaku. Tidak pantas sama sekali. Nonton
nonton final Miss EW. Miss EW itu apa? Oh, Miss Equality World. Datang dong sayang nonton. Iya, nggak ada namanya lisensi gratis itu seluruh dunia tuh nggak ada. Lisensi apa yang gratis? Ya, lisensi MIQ itu 15 juta, 1000 USD, atau kalau Thai bahtnya itu dia 30.000 baht apa 27.000 baht gitu. Nggak ada yang gratis, nggak ada. Itu lisensi ya, bukan franchise ya. Franchise itu lebih mahal lagi. Franchise-nya itu 1 tahun, kontrak 1 tahun itu 300.000 Thailand baht. Itu which is 150 juta untuk kontrak 1 tahun. Itu franchise ya. Jadi kalian harus bisa bedakan nih. Lisensi sama franchise itu beda. Ya. Apa bedanya, Mak? Nah, biar sama-sama belajar nih ya. Biar nggak mudah dibego-begoin sama orang bego. Ya. Biar nggak mudah dibego-begoin sama orang bego. Orang yang nggak pernah paham di dunia itu sendiri. Apa bedanya franchise dan license? Itu beda. Franchise itu misalkan kayak waktu kayak ini. Kita ke MIQ aja. Franchise itu kayak MIQ USA, MIQ Filipina, MIQ Vietnam, MIQ Japan. Itu mereka membeli franchise. Ya. Yang which is setiap mereka habis crowning itu langsung diposting sama official dari MIQ sendiri. Dan itu kontrak selama setahun untuk harganya itu. Dan mereka dapat crown khusus dari MIQ sendiri. Banyaklah feedback yang didapatkan. Tapi license, nah kayak sekarang yang tahun ini MIQ perwakilan Indonesia itu siapa? Si Keisili ya. Nah, dia membeli license. Ya, membeli license. Itu membeli license itu siapapun bisa membeli dan siapapun bisa berangkat. Sama halnya dengan Miss Queen Indonesia. Miss Queen Indonesia itu tidak membeli franchise, tapi membeli license. Ya. Jadi Miss Queen Indonesia itu tidak membeli franchise, tapi membeli license. Tapi kita dipercayakan, ya kayak beberapa negara itu dipercayakan sama official langsung dari pusat itu untuk mengirim setiap tahun walaupun tidak membeli franchise. Jadi setiap tahun itu diambil dari kita, tapi tidak ada official diposting sama mereka di saat winnernya menang, gitu loh. Sama halnya dengan Putri Indonesia. Putri Indonesia, kalau kalian membeli franchise, kalian bisa membuat event di regional kalian itu dengan kayak Putri Indonesia Kalimantan Barat. Nah, itu membeli franchise seharga 50 juta. Ya, tapi kalau misalkan kalian datang untuk audisi pusat, itu kalian tidak membeli franchise apapun. Sama dengan MMBI kemarin, ya. MMBI yang mengadakan event regional itu membeli franchise. Makanya namanya MMBI Kalbar, MMBI Kepri dan lain-lain seperti itu. Gitu loh. Sama halnya juga dengan Miss Equality World, ya. Ada yang membeli franchise kayak Vietnam itu membeli franchise. Jadi dia bisa mengadakan setiap tahun eventnya dan dapat exposure queen dari pemenangnya, gitu loh. Nggak butuh sayang, ya masih banyak trans di Indonesia yang memiliki attitude yang bagus, masih banyak. Ya, masih banyak. Jadi setelah Keisha dengan attitude-nya yang luar biasa, ada namanya Olivia, ya, dengan attitude-nya yang bagus banget. Terus ada Mesti Abditama, yang attitude-nya luar biasa. Ada namanya Veve Sylvia, yang attitude-nya bagus banget. Ada namanya Catalia Grande, ya, yang attitude-nya bagus banget. Jadi yang kita cari bukan cuma hanya cantik, tapi attitude harus nomor 1. Jadi banyak orang bilang, paling udah lobby itu sama Awegom, makanya dimenangin. Hey, ingat ya,
kita mencari queen nggak cuma yang cantik, tapi yang harus prepare sama apa namanya, paham dengan beauty pageant. Dan yang paling penting tuh attitude itu nomor satu. Jadi kalau cantik aja, kalau attitude-nya harem, ya kita tidak butuh. Benar, percuma cantik kalau nggak ada attitude. Apalagi yang buruk, benar kan? Percuma cantik kalau nggak ada attitude. Itu udah zong. Apalagi yang buruk. Udah buruk nggak ada attitude. Zong namanya. Zong sahur namanya. Ya kan? Cantik nggak ada attitude aja udah zong. Ya, apalagi yang buruk nggak ada attitude. Zong sahur namanya. Gimana zong-zongnya mak? Zong sahur. Ya. Triple zong kuadrat mak. Iya. Karena percuma guys. Percuma. Kalau misalkan kalian dapat queen yang cantik nih. Ya aku nggak perlu sebutin nama lah ya. Queenku siapa yang cantik ya. Siapa yang cantik tapi attitude-nya zong gitu kan. Aku nggak perlu sebutin nama. Ya. Terus kalau misalkan kayak tiba-tiba aku dapat kayak waktu pas aku menangin Kesha. Itu orang banyak ngebully dia. Oh katanya, itu pasti ada lobby-lobby sama Mak Gaby. Kau tanya semuanya, sama Olin apa semua katanya top 3-nya nggak pantas, dia bilang kayak gitu kan. Itu karena mereka attitude-nya bagus, ya. Kenapa Olin bisa menang? Karena attitude-nya emang bagus. Kenapa Kesha bisa menang? Karena attitude-nya luar biasa, ya. Cantik aja nggak cukup. Sama dengan waktu pas aku menangin siapa namanya Olivia, dibilang katanya, oh kok nggak personal up-nya yang menang katanya. Melan emang deserve, jujur Melan itu emang deserve. Bahasa Inggrisnya justicious, bodinya jenjang, cantik, pokoknya deserve gitu. Tapi Melan itu tidak punya advokasi. Jadi di saat kita memenangkan Olivia itu ready, dia prepare udah selama 3 tahun. 3 tahun dengan segala hal advokasi yang akan dia bawakan, dengan kematangan ilmu dia di dunia beauty pageant, dengan public speaking dia yang emang kalau misalkan emang di compare ya, aku mau compare ya, kalau compare Olivia sama Melan, public speaking lebih bagusan Olivia. Tapi kalau mau compare bahasa Inggrisnya, ya bahasa Inggris Melan itu lebih justicious, ya body lebih menang Melan. Tapi ya kita mencari orang yang memiliki advokasi untuk dikirim ke internasional gitu loh. Jadi kan nggak mungkin di saat kita ngirim orang yang udah ready, semuanya udah disesuai sama dimaukan sama pihak dari internasional, tapi advokasinya nggak ada, ya mau gimana gitu loh. Dia mau bawa advokasi apa ke sana? Melan suruh maju lagi mak. Kemarin aku udah suruh maju. Sebenarnya kemarin tuh kan aku dipinta terus di chat email, di email terus sama pihak dari pusat. Gaby please kirim katanya tahun ini, dibilang kayak gitu kan. Oke no. Maka aku bilang aku nggak bisa tahun ini. Aku bilang kalau tahun depan aku bisa. Aku bilang aku bisa untuk apa, kita bikin kompetisi lagi untuk siapkan queen kita untuk kirim ke internasionalnya. Nge-email lagi please katanya, aku kasih waktu kamu sampai Mei ini ya, kasih kepastian kamu bisa kirim dan itu. Aku bilang aku nggak bisa kirim. Nah karena apa? Karena waktu itu aku minta 2 ya. Melan mau nggak berangkat? Kata Melan, mak aku nggak diizinin sama pacarku, dibilang kayak gitu kan, nggak diizinin untuk join beauty pageant lagi untuk saat ini. Nah sama satunya aku minta waktu itu Katalia mau nggak berangkat ke internasional. Nah Katalia juga katanya, mak aku nggak ready kalau dadakan kayak gini, prepare-nya mepet banget. Jadi akhirnya aku nggak kirim gitu loh. Salam mak Katrisa Zaira. Tuh kayak Katrisa itu aku udah tahu ya, dari sebelum dia kompetisi aku udah bilang sama dia, Kat, kamu punya potensi for winner di MIQ. Aku bilang tapi tahun lalu sudah Asia. Ya, tahun lalu sudah Asia, tahun sebelumnya sudah ya tahun lalu udah Asia, dan tidak mungkin dari pihak MIQ menangin Asia lagi. Dan akhirnya benar kan? Katricia jatuhnya ke first runner up. Padahal kalau misalkan kita mau compare, Katricia itu punya potensi untuk winner. Tapi aku udah ngomong sama
sama Katrisha dari awal gitu loh. Dari pas ke Singapura, aku ngobrol sama dia, yang dimau sama MIQ tuh seperti ini, dan kamu itu punya potensi besar untuk winner gitu. Jadi beauty pageant itu bisnis, guys. Beauty pageant itu bisnis. Segala sesuatu itu orang mencari itu ada beberapa hal. Pertama, mereka nyari yang punya potensi untuk bikin ajang mereka besar, ya. Ya seperti kayak powerhouse, ya misalkan negara powerhouse gitu kan, tahu sendiri ya sekarang negara powerhouse itu siapa, ada beberapa negara gitu. Terus kedua itu mereka yang sosial media mereka aktif, yang which is mereka bisa kayak update kegiatan mereka dan lain-lain gitu, yang itu mereka cari. Yang ketiga, kalau misalkan kalian tidak punya dua hal ini, yang ketiga adalah uang. Ya, yang ketiga ini adalah uang. Thank you, Mak, berikan sokongan, love you semat. Muah. Yang ketiga ini adalah uang. Jadi kalau kalian nggak bisa dua ini, misalkan kayak kalian di sosial media kurang aktif, terus kalian bukan dari powerhouse country, tapi kalian uang kalian banyak, kalian bisa untuk bertengger atau mendapatkan crown itu. Beauty pageant itu bisnis. Bisnis, mau dimanapun. Jadi apa yang kalian prediksi kadang-kadang itu, kok dia yang menang, kok ini nggak menang, kok ini yang menang. Guys, beauty pageant itu bisnis. Tidak semua, not 100%. Tapi rata-rata beauty pageant itu menjadikan ajang beauty pageant itu untuk bisnis. Miss Universe Indo 2025 menurut Mak, aku nggak terlalu ngikutin, tapi kalau menurut pandanganku yang ready untuk berangkat ke internasional itu siapa, Rita Nurmalia ya, Rita itu ready karena dia udah pernah ke internasional, dan menurut aku dia ready gitu loh untuk untuk winner, untuk berangkat ke internasional. Tapi kalau untuk ngambil hype dari PL harus menangin Sunli. Ya, harus menangin Stanley. Kenapa? Karena dia bakal didukung jor-joran sama PL Indonesia. Karena kita namanya beauty pageant itu butuh dukungan juga, guys. Butuh support dari pageant lovers, butuh support dari portal pageant, butuh dana banyak biar easy untuk nyari sponsor gitu loh. Karena semakin kalian hype-nya dapat dari PL, semakin easy kalian cari sponsor, karena sponsor itu akan berdatangan untuk support kalian, minimal entah support baju kah, support tiket kah, support apa kayak makeup artis dan lain-lain gitu. Itu juga penting ya. Harus ada berkesinambungan dalam beauty pageant itu. Kayak gitu. Jadi beauty pageant tuh nggak cuma dia cantik, follower dia banyak, dia catwalknya bagus, dia cus. Ya kalau beberapa poin dari yang aku sebutin tadi kalian nggak ada, ya nggak bisa, kecuali emang itu ajang pure lobby semua pemenang untuk masuk on top itu harus ada ininya. Ya udah, kalian jangan pernah berharap banyak dari sebuah ajang yang memang full untuk yang masuk on top itu harus begini. Jangan pernah berharap banyak ya. Emak nonton nggak final MU nanti? Enggak sayang, aku di Thailand dan aku lebih banyak urusan, banyak kerjaan, harus ngurusin Miss Equality World. Syarat bikin OnlyFans kak? Nggak tahu, nggak punya. Kenapa nggak Diano, Mak? Diano itu dia udah nggak mau lagi untuk kembali ke beauty pageant. Kalau aku paksa sebenarnya bisa aja, cuma dia tuh nggak bisa, guys. Dia itu nggak bisa ngobrol di depan orang banyak, dia pasti ketawa. Jadi daripada dia ajang join beauty pageant jadi ajang lawak-lawakan, lebih baik nggak usah sama sekali. Karena Diano itu dikasih mic, ada orang di depan dia lagi ketawa aja, dia pasti ketawa. Ada orang di sebelah dia lagi ketawa, dia pasti ketawa. Jadi dia nggak bisa megang mic dan ada orang yang senyum ketawa, dia pasti ketawa. Jadi nggak bisa, mau di depan umum, di depan kamera pun pasti ketawa gitu. Takut jadi badut, iya makanya dia nggak bisa. Kayak gitu. Mabuhay, maganda. Welcome to Thailand. See you tomorrow. Anjing aku mah Yuka aja mak cocok. Jengong dong.
Pantesan Kak Dianu awet muda ya kan. Indonesia unplaced mak, ya mau gimana lagi guys. Nggak akan susah untuk menerjang pintu itu susah. Kak itu juniornya di MIQ kok kocak sih. Kocak apanya? Nggak boleh guys, gini loh. Aku udah pernah ngalamin ada di panggung MIQ pada saat itu. Pro dan kontra. Aku nggak menutup kemungkinan pada saat itu aku buruk. Ya, aku tidak pernah bilang, oh aku udah bagus kok, aku udah menampilkan yang terbaik. Makanya aku tidak pernah berpikiran, oh aku harus menang, aku harus place. Enggak. Aku bener-bener enjoy the moment. Karena pada saat itu aku lagi kontroversi banget. Aku kontroversi lagi berseteru sama Nikita Mirzani, lagi sama Lucinta Luna, sama Isa Sega aku lagi berteman itu pada saat itu. Jadi pada saat itu kalau misalkan banyak orang yang ngebully aku, itu wajar. Itu wajar dan aku terima gitu loh. Karena memang aku tidak sepantas itu gitu kan pada saat aku. Tapi alhamdulillahnya aku dapat mispersahabatan gitu kan ya. Karena memang aku aku waktu pas kompetisi aku udah tahu aku nggak bakal place. Jadi aku enjoy the moment aja karena aku pikir udahlah aku mau datang hanya untuk gila-gilaan, hanya untuk seru-seruan. Jadi kalau place syukur, nggak place pun aku bodo amat gitu. Yang penting aku enjoy the moment di sana. Makanya di sana aku nggak terlalu ngikutin rules yang ada dibuat sama pihak internasionalnya gitu kan. Aku tetap kulanggar rulesnya gitu. Karena aku pikir udah bodo amat, aku nggak mau diatur dan aku mau enjoy di sini gitu. Pada saat itu memang aku akui aku banyak kekurangan dan aku salah gitu kan. Jadi makanya di saat aku ngirim queen-queenku, aku benahi semuanya apa nih amunisinya nih untuk di sana gitu. Tapi tetap aja susah nerobos gerbang itu. Kakak lu cinta aja kak, pasti gue nggak bisa sayang ya. Udah aku bilang beauty pageant itu nggak cuma cantik ya. Beauty pageant itu nggak cuma cantik. Oh dia cantik pasti dia menang. Enggak. Beauty pageant not only about beautiful, but about attitude. Attitude is number one. Ya, kamu cantik, kamu perfect, kamu prepare jor-joran, tapi kalau attitude kamu nothing, ya, you get nothing too. Beauty pageant itu duit ya, Mak? Ya. Iya, makanya di saat aku ngirim ramuan ya, kayak aku udah buat ramuan nih. Keisha aku kirim, pak, Keisha. Oke, unplaced. Aduh, apalagi yang kurang nih? Oke, buat ramuan lagi, kirim lagi yang followernya banyak. Pak, Milen. Unplaced ya. Oke, aku buat ramuan lagi ya, yang bubbly, yang public speakingnya bagus, yang bisa entertaining gitu kan. Kirim lagi, ya apa namanya, Olivia, pak, unplaced lagi. Jadi bingung. Apa yang harus dicari? Apa yang harus dikirim? Nah, sekarang sekarang tahun ini yang berangkat si Kailasi. Kalian udah lihat sendiri kan, tetap aja nggak bisa guys. Susah untuk menerobos pintu itu tuh susah. Jadi bukan karena Indonesia belum accept LGBT. Malaysia sering loh place loh. Ya, dan mereka tahu Malaysia itu negara Islam juga. Tapi mereka sering place. Jadi bukan karena negara kita itu nggak accept sama trans, bukan karena negara kita itu belum open minded, bukan karena itu, bukan karena itu. Jadi nggak tahu juga sih ya, masih belum dapat ramuan yang pas ini. Kirim yang pelawak aja mak, kirim yang pelawak siapa ya? Nantilah ya, tahun 2026 itu Miss Queen Indonesia akan diadakan dengan new concept. Konsep terbaru itu konsepnya reality show. Jadi itu akan kita bikin acaranya itu di dalam sebuah villa karantinanya. Sebuah villa yang ada 5 kamar gitu. 5 kamar. Jadi kita finalisnya itu kita cari 10 orang aja. Jadi satu kamar 2 orang. Nanti itu akan kita bikin kayak kamera itu di setiap sudut. Jadi kita bikin konsepnya reality show yang akan tayang tiap hari di YouTube channel Vesta TV.
Benar, banyak faktor dan ada faktor luck. Benar, benar juga. Itu sangat benar. Ada jengkel nggak bisa, umurnya udah limit. Limit dari Miss International Queen itu 36 tahun di saat kalian join. Jadi nggak bisa. Kalau yang udah di atas 36 tahun itu tidak bisa join. Ulala penghuni terakhir pokoknya kita bikin kayak konsepnya reality show nanti. Tunggu ya tahun depan ya. Jelong konsepnya, Mak. Ya jelong karena kamu jelong aja. Kalau kamu paham, kamu akan tahu namanya konsep reality show itu seperti apa serunya. Can't wait to see Miss Equality this year. Katrisa, you coming? Because sebab An datang. An Patricia Lorenzo coming. If you want, I told Wilita send you invitation. Ke Elim satu-satu, mah enggak. Kita nggak ada ke eliminasi satu-satu, tapi kita akan menunjukkan karakter masing-masing. Jadi di saat karantina itu kan misalkan 5 hari karantina nih, 5 hari karantina itu kan mereka kan nanti kan pasti akan ada drama dan lain-lain. Jadi dari situ tuh kita tahu attitude masing-masing ini, yang siapa yang peres, siapa attitude-nya yang buruk, siapa attitude-nya yang baik, itu semuanya akan terlihat di saat mereka karantina itu gitu loh. Jadi karantinanya itu lebih banyak aktivitas kayak di dalam villa, sama ada juga aktivitas di luar villa itu. Rencana kita bekerja sama dengan mau bekerja sama dengan Bali Zoo. Jadi Bali Zoo nanti untuk konsep photoshootnya mungkin sama gajah gitu kan, atau sama harimau gitu, atau sama-sama beruang gitu. Jadi nanti mereka photoshoot sama beruang gitu kan, ya kan? Photoshoot nanti mereka kayak ngasih makan harimau atau pelukan sama harimau. Jadi konsep photoshootnya kayak gitu, yang unik-unik nanti kita buat. Iya, setiap harinya ada challenge. Setiap harinya ada challenge, pasti ada challenge itu. Spill kandidat 2026, yang pasti udah beberapa orang udah ready untuk join. Kita temanya itu Born to be a Star. Ya, mereka terlahir memang untuk menjadi bintang. Jadi yang join itu kita tarik-tarikin yang punya basic influencer. Rencana bulan apa? Belum tahu bulan apa, karena kita harus meeting sama semua tim dulu selesai Miss Equality ini. Kita harus meeting sama tim untuk persiapan Miss Queen Indonesia tahun depan. Abis itu kita harus ke Filipina lagi. Ke Filipina itu untuk cek lokasi dan lain-lain untuk host country Miss Equality World tahun 2026. Nah, untuk host country itu kan udah deal kan di Filipina untuk tahun depan. Tapi kita masih belum tahu nih host city-nya. Nah, antara di Manila atau di Cebu gitu loh. Jadi kita masih antara dua itu sih. Tadi sih udah dapat rekomend dari beberapa Queen Filipina, katanya dia ngasih gambaran Cebu ini seperti apa, lebih banyak kayak untuk bisa dieksplor. Nah, tapi kalau untuk capitalnya itu lebih bagus untuk bikin eventnya di Manila, karena easy untuk kayak dapatin kayak gedung besar, LED dan lain-lain gitu. Cuma kan Manila ini kan agak macet ya. Takutnya kemakan waktu untuk aktivitas di luarnya itu susah gitu sama macet gitu. Jadi antara dua itu masih kita inikan. Spill stage Miss Equality World tahun ini. Nggak bisa show video ya di sini ya. Oh, bisa. Bisa. Aku show ya. Aku spill ya. Ntar dulu sayang ya.
Ntar dulu sayang, sabar. Nih. Ya. Udah ya. Udah di spill. Ya kan? Ya gak sih? Sono arek. Asuh. Mak, tahun ini Indo yang wakil Indonesia Equality enong ya mak. Guys, aku mau kasih tahu ke kalian ya, di dunia ini, aku nggak bilang di Indonesia, di dunia ini 95% warweror itu kerjanya jadi enong-enong. 95% di dunia ini. Jadi kamu nggak usah nge-hate comment seperti itu ya. Kamu juga pasti kan part of LGBT kan. Jadi kamu nggak usah nge-hate seperti itu. Karena belum tentu juga pekerjaan kamu benar. Ya belum tentu juga kamu bisa di-accept atau untuk dapat kerjaan yang layak di Indonesia. Itulah kebiasaan orang di Indonesia itu suka nge-hate. Ya makanya kayak kemarin si Keisha Lee, perwakilan Indonesia itu dibully habis-habisan sampai viewernya berapa belas juta udah viewernya. Ya, karena kayak gitu. Mereka itu punya mental ngehujat, mereka punya mental irian, mereka punya mental hanya komen aja dulu ya, urusan orang itu sakit hati atau marah atau tersinggung belakangan, kayak gitu mental orang Indonesia. Jadi jadilah orang Indonesia yang punya ketikan yang baik. Ya siapapun perwakilan kalian di saat berangkat ke internasional, dukung. Jangan malah kalian bully, kalian nyinyirin, kalian kalian hate. Apa untungnya sih? Gak ada untungnya. Gak ada apa keuntungan yang kalian dapat dari kalian setiap kalian nge-hate di komen itu, apa yang kalian dapat? Ya, dosa udah pasti, gak dapat duit iya. Ya, hati kalian jadi busuk. Gak ada yang kalian untungkan. Chloe, love you, mwah. Iya, di saat kalian nge-hate ke orang lain, ya kalian tinggalkan komen untuk nge-hate orang, untuk body shaming orang. Gak ada yang kalian dapatkan. Gak ada. Apa yang kalian dapatkan? Dapat uang? Dapat pahala? Enggak. You get nothing. Kak Gap kok jam segini live? Aku lagi bosan di kamar, makanya aku mau keluar bentar lagi nyari makanan. Love you more too. Chloe, when you coming to Bangkok? Bila datang Bangkok? Sini jumpa. Sama An juga, An Patricia, dia mau datang Bangkok. Miss you too. Makareja ayam. Capek aku makan terus. Kalian nyuruh aku makan, mak, nge-DM aku, mak, makan, mak, mana makan, mak. Kalian pikir makan itu enak, guys?
Makan terus-terusan tuh enak? Enggak. Ada momen orang makan, emang pengen makan. Ada momen orang yang lagi nggak pengen makan. Jadi jangan kalian suruh aku makan terus gitu. Aku di Bangkok sudah, sister. Let's meet up tomorrow. Tomorrow I'll start quarantine for Miss Equality World. Tapi boleh, kita boleh jumpa. Boleh jumpa esok. Malay good attitude. Iya, aku tahu si Klo. Dia good attitude. Malaysia, Indonesia itu attitude-nya bagus, guys. Jadi kayak si Indonesia memang dia nggak perfect. Boleh when you free, sister. I text you ya. I text you on DM ya. Jadi kalau misalkan untuk apa namanya, untuk Indonesia, walaupun dia nggak perfect performnya karena memang dia nggak punya basic di beauty pageant, ya dia nggak training juga karena memang dia kan dia orang Indonesia tapi dia tinggal di luar, tinggal di Taiwan apa di Cina apa di mana gitu ya dia tinggalnya, tapi dia bukan tinggal di Indonesia gitu. Jadi memang mungkin dia nggak training juga karena memang dia nggak ada ngubungin aku juga dari awal. Kalau misalkan emang dari awal dia bilang, "Ma, aku mau join nih, aku udah daftar nih," aku pasti akan arahin. Aku pasti akan bimbing sama dia. Oh, kamu udah, pasti aku tanya, kamu udah training belum? Kalau misalnya dia belum training, pasti aku arahkan training ke siapa di Indonesia gitu loh. Karena waktu Nora, karena waktu pas dia makeup juga dia sama Mak WD kan, sama Mak Ayamku kan, dia makeup sama Mak WD juga gitu. Terus dia ditipu di Indonesia tuh, dia ditipu sama, aku sebutin aja namanya, tapi aku lupa siapa yang nipu dia. Jadi dikasih katanya untuk ketemu sama Olivia ya. Ketemu sama Olivia Summer apa ketemu sama siapa? Itu harus bayar katanya. Harus bayar dan dipintain duit. Pokoknya dia ketipu itu berapa puluh juta gitu. Nanti aku bakal bahas tuh. Nanti aku tanya si KYC-nya, siapa yang kemarin orang nipu kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu manfaatin orang yang orang punya duit tapi orang nggak tahu, nggak paham dengan apa namanya segala jalur untuk apa namanya untuk beauty pageant ini, terus kamu manfaatin, kamu tipu gitu. Nora, miss you. Waduh, speak up. Iya, aku bakal speak up. Nanti aku tanya dulu dia, tanya Keishali-nya dulu siapa, kronologisnya seperti apa. Aku yang akan speak up. Aku yang akan speak up karena orang-orang seperti ini harus dimusnahkan dari dunia pageant, guys. Ya, orang-orang yang suka nipu seperti ini harus dimusnahkan dari dunia pageant. Jangan sampai, karena sekarang itu beauty pageant ya, image-nya udah buruk. Udah buruk banget. Beauty pageant sekarang itu all about money. Kamu punya uang, kamu bisa winner. Ya, kalau kamu nggak mau bayar, kamu cuma bisa mentok. Itu udah jelas. Udah jelas di beauty pageant sekarang itu. Dia cuma perlu latihan. Iya, dia attitude-nya bagus. Cuma memang dia nggak training aja, dia nggak punya pengalaman di situ. Jadinya ya udah kayak begitu, kalian lihat hasilnya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalkan itu mau ngomong attitude dia tuh bagus. Bagus banget attitude dia. Jadi aku tuh tahu aku nggak kenal dia in person ya, dalam personal tuh aku nggak kenal dia, nggak pernah ketemu gitu. Tapi kayak Mak WD kemarin pas cerita lagi make upin dia, Mak WD bilang dia baik loh katanya, attitude-nya bagus. Jadi kita kan bisa dengar guys, dari gini loh, attitude kita akan terpancar atau akan orang ketahui dari mulut ke mulut. Kalau kamu attitude kamu nggak bagus, jadi dari mulut ke mulut tuh, ih dia attitude-nya nggak bagus, ih dia mah pelit, ih dia mah banyak maunya, ih dia mah banyak komplainnya. Ujung-ujungnya apa? Nyebar. Beauty pageant itu circle-nya kecil. Kalau kamu membuat kesalahan, itu nama kamu tuh akan gampang banget orang tahu keburukan kamu. Keket kayaknya udah nggak bisa di umurnya. Kemarin aku udah tanya dia, udah minta Keket juga.
berangkat ke internasional karena katanya mak kalau dadakan kayak gini nggak ready katanya. Iya, Miss Queen tahun depan kita fokus untuk perwakilan ke MIQ sama Miss Equality tetap. Lucinta Luna itu bisa, tapi Lucinta kan nggak bisa bahasa Inggris guys. Kalau dia untuk cantik oke, postur tubuh dia oke, catwalk gampang lah, bisa training. Tapi nggak, dia nggak bisa bahasa Inggris, public speaking dia nggak bisa. Lihat aja Luna. Luna kalau ngomong kan nggak bisa ngomong instan kayak Cassius kayak gitu nggak bisa, karena harus ada beberapa poin yang dikumpulkan dalam dalam satu paket komplit itu gitu loh. Jadi kalau cuma cantik aja nggak bisa. Kalau misalkan kayak cantik nih, udah cantik, udah bahasa Inggrisnya udah udah cantik, terus body oke, uang ada untuk berangkat dan lain-lain semuanya. Tapi kalau misalkan dia bahasa Inggris dia nggak bisa atau dia nggak castis juga, ya percuma. Masa ngomong di sana ngomong seadanya kan susah juga. Ya ujung-ujungnya ya kalau misalkan dapat place ya bersyukur. Kok lu cinta punya cowok bule? Ya emang kenapa? Semua manusia punya hak kok untuk punya pasangan. Kenapa harus dipertanyakan? Kamu juga bisa punya pacar bule, kamu juga bisa punya pacar orang Afrika, kamu juga bisa punya pacar alien, kamu juga bisa nikah sama tembok, kamu juga bisa nikah sama sapi, kamu juga bisa nikah sama kambing. Jadi suatu hal yang bukan hal yang tabu atau mustahil, kamu pertanyakan lagi. Ya, siapapun bisa punya relationship dengan siapapun. Jadi kenapa harus dipertanyakan? Kok lu cinta bisa punya pacar bule? Dia kan manusia, pacarnya manusia. Ya bisa lah, sama-sama manusia. Udah setengah 7. Aku mau keluar, cari jajan-jajanan, cari makanan. Sepi banget guys, Thailand guys. Aku keluar kemana-mana nggak seru. Aku keluar kemana-mana sepi banget. Ya Allah, nggak pernah loh aku nemuin Pratunam sesepi ini loh. Seumur loh, seumur hidup loh aku loh. Nggak pernah aku nemuin Pratunam sesepi ini. Di jam-jam yang berawan rame lagi. Parah sih, parah banget, sepi banget. Itu muncul tuh. Kaiko official. Kai. Spoy ya mak, spoy banget. Banget. Apa sih kalian ini kirim ini? Udah dibilang Bunda Korla itu sudah mendeklarasikan dia nggak punya kelamin. Jadi ngapain disuruh ke ajang war? Dia loh mendeklarasikan dia nggak punya kelamin. Sebenarnya kalau mau place itu bisa kirim siapa? Allegra Walker. Allegra Walker kalian tahu nggak? Dokter transgender pertama di Indonesia. Itu bisa kemungkinan untuk place asal jauh-jauh hari ya. Udah ya. Udah ya, nggak ada faedahnya ngomong sama kalian. Kai, sinilah ke Bangkok. Kamu di mana? Masih di Pattaya apa udah di Bangkok? Sini ke Bangkok kita ketemu. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Kayak udah ready. Ntar kita naikkan ya. Masih di Pattaya. Oh dia masih di Pattaya. Udah aku invite. Đại trà. Halo.
So, so tell about your Hmm. journey on the Miss International Queen 2025 and everything. Are you enjoy with the competition? Hmm, ya jadi awal-awal itu kan aku kan sebenarnya ada training sih Kak. Cuma trainingnya itu aku trainingnya sama model gitu. Cuma Uh-uh. aku tuh kalau model itu kan jalannya beda ya. Terus kayaknya aku emang ada tangan sama kaki itu karena suka jalannya barengan. Uh-uh. Uh-uh. Ya, Nah dan terus? aku juga kan kerja. Jadi aku kerjanya di finance. Jadi aku kerja finance itu kadang-kadang tuh overtime. Overtime itu bukan kadang-kadang sih hampir tiap hari. Jadi dari jam 6 sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Jadi aku agak susah juga kalau kayak mau training dan kemarin tuh kayak aku kan ekspatriat Kak, jadi di kerjanya di China. Tapi Mhm. aku kerjanya di multinational company kan. Jadi tuh aku nggak bisa yang namanya, apalagi yang kayak finance itu kita nggak bisa yang namanya leave. Kadang tuh nggak dikasih gitu loh. Jadi aku tuh pas training itu, aku jujur emang ada kendala juga sih, karena kan kita nggak bisa ninggalin kerjaan kan, yang namanya udah tanggung jawab gitu. Tapi ada training juga. Tapi biasanya abis training itu sama di panggung itu hasilnya tuh beda gitu. Aku nggak tahu juga kenapa. Jadi pas training udah, oh ya udah oke gitu. Terus habis di panggung begitu lagi. Iya, makanya aku kumpulkan beberapa poinnya ya. Mm-mm. Pertama, Mm-mm. kamu memang tidak training. Mm. Training dari awal kan. Kedua, Iya. di saat kamu training di internasional itu, di MIQ itu Mm. memang ada trainingnya. Dan memang di saat kamu aplikasikan, di saat kamu udah di panggung ya, di saat kamu Mm-mm. udah aplikasikan, kamu di panggung, pas di saat kamu perform, itu memang selalu beda. Karena apa? Pertama, kamu nervous. Oh It, ya. Ha-ha. ya, itu udah pasti. Karena nervous. Udah kayak gitu. Kadang-kadang kita training itu kan mereka kita kan di ruangan khusus bukan di panggung kan. Nah, jadi kamu Mm-mm. nggak tahu medan. Jadi karena di ruangan khusus sama di panggung itu beda ininya, lantainya. Mm-mm. Gitu loh. Situasi Iya. lantainya tuh beda karena di saat kita training di ruangan khusus itu lantainya kurang licin. Tapi di saat Mm-mm. kita udah di atas panggung itu kadang-kadang panggungnya itu licin. Iya, terus ada lagi sih Kak, jadi kan aku ini kan nggak pernah ke kayak kamera-kamera gitu ya. Mm-mm. Wait, aku sekarang cari sendal. Jadi aku kan nggak pernah kayak ke kamera-kamera gitu. Jadi begitu ada di depan kamera, jadi kameranya tuh ngambilnya kadang beda. Dia awal-awal tuh bilangnya tuh ngambilnya tuh kayak ini ya kameranya di sini. Ternyata pas di candid itu ternyata tuh beda sama sekali. Jadi dia ada candid kamera yang aku nggak tahu ada di mana kayak pas kemarin saya seremoni. Jadi ekspresinya aku itu di kamera itu ternyata tuh beda banget. Aku juga udah speechless jadi ya, oke lah jadi gitu. Hmm. Iya, Kadang dan aku dengar kemarin katanya hmm, kamu di Indonesia itu kamu ketipu sama salah seorang untuk ketemu siapa gitu. iya, jadi kemarin itu kan aku sempat kan sama orang kan, maksudnya ya kita kita nggak ngomongin orangnya lah siapa lah ya. Jadi ini orang ini dari portal pageant dan kemarin tuh bilang mau mau oke mau bantu gitu. Tetapi pas aku kayaknya kan kita namanya orang Indo lah ya, Mm-mm. nggak usah yang namanya saling ngomongin yang gimana gimana gitu. Jadi aku tuh nggak yang kasih yang kayak eh kalau misalnya perincian-perincian aku biasanya udah nggak butuh gitu kan ya udah bilangnya kayak berapa berapa gitu kan karena aku kan nggak ngerti juga aku nggak pernah masuk pageant juga jadi ya kayak baju lah apalah segala macem lah foto segala aku tuh nggak pernah bilang gitu loh kayak harganya dan ya maksudnya aku tuh nggak pernah yang bilangin ya harganya emang segini segini gitu ya. Dan kayak kemarin itu sempat di Jakarta beberapa hari itu jadi tuh ternyata pas aku lihat-lihat lagi semua harga dari pas transportasi lah, makan lah, video lah, photoshoot lah, semua segala macam semuanya tuh di markup-nya dari 200 ribuan lebih sampai ya pokoknya semua muanya deh. Mm-mm. Iya, jadi kayak transport itu. Jadi aku juga agak-agak trauma juga sih Kak. Jadi ujung-ujungnya aku udah pikir ada yang bilang juga ya udahlah kamu jalan sendiri aja gitu. Ya udah aku jalan sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya ya agak terbengkalai juga gitu karena aku kan nggak tahu kan dan emang portal-portal Indo atau pageant lover Indo itu kan banyak juga ya jadi aku juga bingung gitu loh mau mau ini yang mana karena kan aku nggak pernah di pageant juga nggak pernah di entertainment juga gitu iya jadi akhir-akhirnya ya seperti itu sih sebenarnya emang iya paling paling yang paling kurangnya itu ya mungkin di catwalk tapi Kak kalau menurutku sih biarpun bisa di catwalk itu kalau mau masuk 12 itu juga tetap aja masih agak Jauh masuk ke ya.
Iya, karena kenapa kayak Cleo gitu ya. Cleo itu sampai bajunya itu ada 7 koper. Jadi Hmm. jadi 7 koper itu dia ada satu kali kayak media gitu, satu hari itu ganti 3 baju. Iya, jadi seperti itu. Dan timnya itu dia ada tim, kita kan ada yang namanya media, ada yang namanya media itu kan ada video lah, ada photoshoot lah. Kayak kita ngomong kayak Vietnam atau kayak ini aja ya, Vietnam atau apa sih, Thailand gitu ya. Mm-mm. Kita misalnya jam 7 pagi disuruh kumpul. Mereka tuh kira-kira jam lima udah kita yang normal gitu ya. Kita tuh jam Mm-mm. 5 udah bangun, terus jam 6 mungkin kita sarapan, breakfast gitu kan. Terus jam 7 baru ngumpul kan. Oh, mereka tuh enggak. Mereka tuh udah jam 6 pagi-pagi buta gitu, pas setengah 6 mereka tuh udah mulai photoshoot. Jadi Mm-mm. semua baju yang dipakai dan eh, semua day berapanya itu fotonya itu foto bersih semuanya. Jadi kayak gitu. Apalagi kan ada juga yang lebih ribet untuk tahun ini karena ke Chiang Mai. Jadi Oh di iya iya. Chiang Mai itu kan 3 hari kan. Nah, udah 3 hari itu berarti tim itu nggak bisa ikut. Kalau tim ikut itu karena di Chiang Mai itu kita di resortnya itu jauh dari mana-mana. Jadi kalau misalnya mau cari resort lain buat tim lain itu, pertama ada tiket flight, kedua itu ada tiket buat ke hotel yang deketnya itu. Itu susah. Hmm. Jadi banyak yang nggak bisa bawa tim. Oh iya, berarti tahun kamu sama kayak tahun aku waktu itu. Jadi waktu Heeh. tahunku itu kita ke mana ke Phuket. Jadi kita waktu itu Iya. ke Phuket. Nah, apa Mhm. namanya untuk apa namanya untuk karantina juga di sana kita 2 hari Mhm. waktu itu. Jadi Iya. iya, sebenarnya gini, banyak poin-poin yang utama sih kamu nggak punya basic di beauty pageant itu udah pasti Iya. gitu Heeh. kan. Nah kayak kemarin tuh kan banyak orang kayak ngebully kayak dari catwalk kamu atau apa, makanya aku DM kan nggak usah baca komen ya, aku bilang Aku karena sih nggak apa-apa sih kalau kayak gitu ya. Emang maksudnya ya tau lah orang Indo biasa kayak gimana. iya, makanya aku bilang kan nggak usah baca komen ya. Aku bilang karena Mhm. komen orang-orang netizen itu aku bilang Mhm. jahat-jahat banget. Aku bilang udah nggak usah baca komen. Nah, memang Mhm. itu pertama. Terus kedua itu orang permasalahannya waktu gaun kamu tuh kayak kebesaran atau apa. Karena memang aku nggak tahu itu kamu entah dapat siapa yang ngebantu kamu untuk sewain gaun atau apa. Padahal Heeh. kalau dari awal kamu kepilih untuk apa untuk pas apa apa namanya audisi kamu ngedaftar itu kamu ngubungin aku, aku boleh nggak minta minta paduan atau apa? Aku itu dengan senang hati pasti mandu kamu. Kamu harus kemana, harus kemana, harus kemana. Padahal kayak misalkan kayak di Thailand itu banyak banget desainer yang bagus dan murah dan aku bisa hubungin kayak si Valai atau apa gitu loh untuk dapetin harga yang dengan kualitas yang bagus dan kamu bisa dibawain beberapa baju itu untuk kamu fitting di Pattaya gitu. Itu bisa. Padahal ya cuma karena Hmm. memang kamu dari awal nggak ada ngubungin aku untuk kamu berangkat ke internasional, jadi aku pikir oh ya udahlah aku bilang. Makanya kalau kamu ngubungin kayak aku, ngubungin Hmm. Olivia, ngubungin Kesia, mungkin kita akan bantu gitu loh. Nah, justru ini ada satu lagi, Kak. Begitu namaku di official, aku tuh langsung di-attack. Ada second account, dari beberapa second account itu nge-tag aku. Dari Mm-mm. awal bilang Cina lah, bilang aku tuh orang Malaysia lah, bilang aku orang Filipina lah, sekarang Mm-mm. bilang aku orang Thailand lah. Terus yang nge-tag itu entah kenapa, tapi aku berasa tuh ini dari kayak kayak ada diatur gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan aku takut gitu loh, aku nggak tahu kan, karena istilahnya kan kalau kakak itu kan pegang lisensi kan. Mm-mm. Nah, aku takutnya tuh mungkin ada dari kakak ada siapanya gitu yang pengen masuk dan tiba-tiba karena tiba-tiba aku masuk ke dalam gitu jadinya kayak gitu, seperti apa gitu. Aku bukannya gimana ya, tapi kan yang kayak begini kan ada yang namanya merit juga ya, ada yang namanya kayak oh nanti bakalan kayak kan kalau kayak aku gitu kan emang aku pengen menyuarakan gitu ya, tapi kan ada Mm-mm. yang masuk karena pengen istilah pengen tenar gitu segala macam. Mm-mm. Jadi aku takutnya istilahnya kan kita ngambil makanan orang gitu ya. Jadi Benar-benar. aku agak takut aja gitu. Apa mungkin apakah Gaby atau siapa yang mungkin agak oh ya udahlah. Jadi kalau kayak gitu aku nggak enak gitu loh. Jadi kalau Padahal kalau menanya juga iya. Padahal kamu itu di make upin sama Mak Wede loh, which is Mak Wede itu orang yang sangat kenal aku karena dia bertahun-tahun tinggal sama aku gitu loh, pernah tinggal sama aku. Padahal kamu Iya. tinggal tinggal ngomong aja nanya sama dia, itu pasti akan diarahkan sama dia. Makanya pas kemarin Mak Wede bilang, Nong katanya, aku kemarin make upin si Kayla katanya apa untuk tahun ini ke Miss International Queen. Aku bilang, aku Mm-mm. bilang, tapi dia nggak ada ngubungin aku, Mak. Aku bilang, kalau misalnya emang dia ngubungin aku bilang, aku mungkin akan arahkan dia.
pakai desainer kemana gitu kan, makeupnya siapa, kalau mau bawa tim itu siapa, terus kamu itu siapin kayak formulanya tuh apa ya minimal, terus kalau misalkan mau training itu training di mana gitu kan. Cuma kan memang ya karena ya mungkin beberapa hal yang seperti yang kamu jelaskan tadi gitu loh, makanya ya kita sih kayak aku Keisha, Olive itu kita semua komen di postingan kamu, kita harus kasih support kamu, makanya aku bilang kita harus support dia, aku bilang karena no matter what di sama kita nggak usah heran, nggak usah aneh, memang memang netizen Indonesia itu ya memang kayak gitu kelakuan mereka gitu loh, mereka yang penting ngetik aja dulu, komen aja dulu, mau baik atau buruk, orang itu sakit atau kena mentalnya atau tersinggung atau sedih, mereka nggak peduli gitu loh. Jadi biarpun aku pikir biarpun aku juga perform baik juga pasti dibully juga sama ya iya, udah. makanya di saat aku kan bilang sama kamu, aku DM kan nggak usah baca komen ya, aku bilang kayak gitu kan, karena percuma di saat kita menampilkan yang baik aja, kita unplace aja kayak Keisha dulu dibully karena unplace gitu loh. Suruh Olivia juga udah menampilin yang terbaik, terus di ini juga masih ada aja yang ngebully, walaupun nggak sebanyak yang orang ngebully kamu masih nggak apa-apa. Aku tuh lebih parah dibulinya juga dulu. Cuma ya udah, aku belagak gila aja, aku nggak mau terlalu aku ambil pusing. Yang penting aku enjoy the moment. Aku pulang pun aku mau aku place atau tidak, aku pulang, aku tetap bekerja dengan tenagaku sendiri. Aku tetap makan dengan hasil kerjaku sendiri. Jadi aku nggak peduli omongan orang mau bilang A, B, C, D tentang aku di saat aku kompetisi. Aku nggak peduli. Aku berangkat pakai uangku sendiri. Aku habis uang ratusan juta pakai uangku sendiri. Dan aku pulang pun aku makan tetap dengan pakai isi rekeningku sendiri. Iya, kita pulang itu juga kan sama istilahnya kita balik ke kehidupan kita sendiri kan, kehidupan Benar. aktual kan. Jadi ya aku pikir ya sudah lah ya. Iya, jadi karena kemarin tuh juga aku pas dibully juga Mina itu yang dari Jepang juga bilang, oh ya udah nggak apa-apa, satu hari langsung jadi influencer. Tapi kamu mencetak sejarah loh. Kamu mencetak sejarah. Join di MIQ ya, kita nggak usah bilang beauty pageant. Kamu join di MIQ, yang di saat kamu diposting viewer kamu tuh paling banyak sepanjang sejarah. Dari negara manapun tidak pernah ada viewernya yang sampai belasan juta. Jadi kamu ambil positifnya aja. It's okay, kamu dibully sama orang, but you get famous right now. Orang tahu kamu di FYP TikTok itu udah keluar kamu terus, nggak apa-apa. Memang kan kita viral itu kan ada dua side kan. Ada orang viral dengan hal yang positif, ada orang yang viral dengan hal yang negatif. Ya kamu di saat kamu orang mau judge kamu, oh mungkin negatif. Negatifnya apa dulu nih? Negatifnya cuma karena ya catwalknya jelek atau nggak bagus. It's okay. But you smart, kamu udah berani berjuang dengan dana kamu sendiri, kamu udah berani berdiri di atas panggung itu dengan mental kamu sendiri, itu udah melebihi dari segala ekspektasi orang di luar sana gitu loh. Ya jadi aku sih terima, maksudnya yang kayak gitu aja. Dan kemarin tuh masalah gaun juga sih, karena kemarin tuh fittingnya emang dadakan karena emang orangnya itu desainernya itu kan sibuk sebelumnya kan. Jadi emang ya aku pikir ya udahlah ya istilahnya ya udah istilahnya udah ya udah nasibnya seperti itu ya nggak masalah lah. Tapi kan kita kan bawain gaun orang gitu ya. Aku juga nggak mau gitu, maksudnya bawainnya yang jelek. Aku tahu pas lagi aku inin kegedean. Terus yang ininya, terus aku jalan aja susah. Dan ada satu lagi kenapa kayak misalnya evening gown itu ternyata jalannya tuh nggak sesuai temponya, nggak sesuai tempo lagunya. Orang produksinya itu bilang cepetan jalannya, cepetan. Emang iya. Makanya pada saat kamu swim itu, kamu jalan kayak begitu, aku tahu rasain kita tuh nggak boleh jalan sok cantik, tidak boleh, karena di sana tuh quickly, fast kayak gitu kan. Iya, mereka tuh karena udah ada timingnya, dan mereka kayak yang opening yang final itu kan. Itu aku agak telat beberapa detik, itu orangnya udah jatuh gitu ke belakang. Iya, memang karena kalau orang yang tidak tahu, pasti mereka pikir ini kenapa sih? Ini kok begini sih? Karena memang di MIQ yang aku tahu ya, di MIQ itu mereka yang kayak gitu, fast, quickly. Jadi kita catwalk itu kita nggak bisa yang sok cantik, nggak bisa yang geol-geol. Benar-benar kalau kita tidak menguasai panggung, kita tidak punya basic yang punya basic di beauty pageant, itu emang susah. Benar-benar susah.
soalnya kan catwalk kan biasanya itu kita harus sesuai tempo kan. Sedangkan lagunya itu apa temponya tuh apa lambat Beat. gitu loh. Heeh. Tapi tapi malah disuruhnya loh kok kayak gini sih, dia bilang jalan jalan yang kayak manusia ya, jangan jalannya slow slow gitu ya. Ya terus ya udah gitu. Iya, ya aku juga nggak bisa ini. Padahal kita pas rehearsal itu kita juga tahu lagunya tuh kayak gitu. Dan pas pasangan di gaunnya, aduh ini nggak bisa nih gaunnya kepanjangan. Padahal kalau misalnya jalannya pelan-pelan, sebenarnya biarpun itu gaun kebesaran, tetap aja masih bisa jalan gitu loh. Tapi karena jalannya cepet, jadinya aku juga takut keserimpet kan. Jadi ya sudah gitu. Mm-mm. Benar-benar. Tapi it's okay Iya. lah. Iya, kompetisi kompetisi sudah selesai, you back to normal life. Kamu udah Mm-mm. dapat experience di apa namanya? Di beauty Mm-mm. pageant. Kamu ambil hikmah dari semuanya, baiknya apa, buruknya Mm-mm. apa. Kalaupun nanti suatu Iya. saat kamu mau comeback di beauty pageant, kamu udah punya ilmu nih di beauty pageant nih Iya. gitu loh kan. Dan kamu udah tahu gitu kan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan gitu. Jadi beauty Mm-mm. pageant itu nggak murah, beauty pageant itu nggak easy. Iya, Apalagi kayak kalau kamu misalnya, berangkat sendiri itu lebih sulit karena nggak di bawah naungan dari apa dari sebuah yayasan karena iya. kamu harus semuanya sendiri, kamu harus bentuk tim sendiri, kamu harus cari sponsor sendiri dan segala sesuatunya gitu. Kayak kemarin itu aja, aku pikir-pikir kalau misalnya kita mau buat video ya, video itu kan yang menang itu kan Filipina ya. Filipina itu buat videonya itu udah kayak MV. Terus Cleo itu buatnya juga lebih bagus tapi masih kurang dari Filipina. Aku tuh buat kebanyakan tuh kayak buat dari editan sendiri. Terus kan abis itu kalau aku masukin subtitle gitu kan. Aku pikir udah oke gitu loh. Ternyata begitu aku lihat editan dia, ih bersih banget ini editannya. Ini gambarnya juga udah oke banget ya. Ini mah aku udah ya udahlah pasti nggak bakalan menang ya kayak gini. Kayak eh Natkos juga sih. Natkos sebenarnya sih kayaknya aku ngerasa Natkosnya lu udah lumayan. Cuma ya emang itu kepentoknya di USA. Dan kalau Miss Congeniality itu ya itu kan berdasarkan apa sih? Berdasarkan voting dari finalis lain kan. Benar. Jadi berdasarkan voting finalis, biarpun itu sebenarnya aku ini kubu yang cuma bisa bahasa Inggris dan ya aku bisa bahasa kayak Mandarin, Jepang gitu kan. Aku bisa ngerangkul mereka, tapi mereka kan cuma yang Laos, terus siapa sih? eh eh, Taiwan juga bisa bahasa Thailand. Jadi mereka tuh gitu loh. Dan Kuba itu bisa bahasa Spanyol juga. Kalau nggak salah sih bisa ya. Terus Ya bisa bahasa Inggris karena juga. ya Jadi, karena dia aslinya kan memang orang Kuba, orang South Amerika, udah uh-uh. kayak gitu, tapi dia udah citizen Amerika, jadi bloodnya itu blood blood Kuba. Iya, dan dia emang artis kan, jadi dia udah tahu gitu loh cara ininya dan emang dia karena bisa bahasa jadi bisa bisa ngerangkul banyak orang. Jadi pas lagi voting ya yang banyak dilihat itu ya Kuba gitu loh. Dan aku emang awal-awal emang kan aku timnya cuma satu doang kan, cuma ada satu orang doang dari mua aku juga. Nah, tapi tim-tim mereka tuh yang lain banyak. Timnya Cleo aja tuh udah 3 4 orang kayaknya ada deh. Kopernya udah 7. Terus habis itu dia juga punya relasi yang udah tinggal di Bangkok gitu loh. Jadi kebanyakan kan barang-barangnya kan dari Bangkok langsung jalan kan. Kalau nggak kayak misalnya kayak dari Indo dulu gitu kan. Dan jadi kayak photoshoot apa segala macam. Dia tuh banyak gitu photoshoot yang bisa dimasuk-masukin dari pas dia kepilih itu aja dia udah ke Bangkok gitu loh. Terus photoshoot kayak gitu. Waktu itu aku ingat aku masih kerja kan. Aku bilang, ih pada begini banget, pada apa sih eh pokoknya semaksimal mungkin gitulah Mm-mm. buat MIQ. Ya, tapi biarpun dengan itu aja Cleo masih top 12. Tapi kita juga sebenarnya aku juga dibantu banyak sih sama Cleo sih. Jadi aku udah maksudnya kayak bajunya bajunya gimana gimana kayak baju golden itu aku kan
kecil banget kan, pendek kan. Mm-mm. Jadi akan kelihatan kayak shortnya gitu, pantsnya gitu bakal kelihatan kan. Nah itu timnya mereka yang bantuin ngejahit. Okay, it's good. Iya, jadi kebanyakan aku juga dibantuin yang lain. Itu yang Midori itu yang menang itu juga dia juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya bantuin aku catwalk gitu. Dia bilang, kaki kamu nggak ada masalah kan? Aku bilang nggak ada. Emang catwalknya yang masalah gitu. Terus habis itu diajarin. Terus habis itu si Cleo juga bantuin ngajarin juga. Regina juga bantuin ngajarin juga. Jadi ya kebanyakan ya emang sisa-sisanya dibantuin orang lain gitu. Jadi aku bilang, aku ngerasa kalau aku kayak unplaced gitu ya udah gitu lah. Maksudnya karena mereka tuh sacrifice-nya jauh lebih banyak dari aku gitu loh. Kayak Laos aja juga istilahnya dia aja talent quest itu bawa 4 orang apa 5 orang gitu. Mm-mm. Buat talent quest itu hanya buat talent quest doang. Belum lagi aksesorinya dia. Aksesorinya dia tuh lengkap banget semuanya. Tambah bunga-bunga gitu. Jadi kalau mau dibilang unplaced, tapi kalau mau dibilang kalau kita ngomongin masalah cost gitu ya, emang costku nggak sebesar yang mereka gitu loh. Jadi kalau mereka beneran bisa top 12 lah apa segala macam, ya emang emang mereka tuh pantas gitu loh buat jadi masuk ke place Okay, di itu ada yang nanya, Kak Gap suruh Miss K jawab itu. Emang benar nggak beli lisensi katanya? enggak beli lisensi. Jadi kan lisensi ke Indonesia kan udah nggak ada. Jadi aku dari official website sendiri aku daftar sendiri gitu loh. Iya, tapi Jadi aku bayar di situ bayar. $1.000 kan? Berapa ya Iya, kira-kira 15 ya? juta uang Indonesianya. Ini nge-lag sih kayaknya. Ini aku yang nge-lag apa si K yang nge-lag, guys? Aku yang Oh, kayaknya 35.000. 35.000, iya, which is 15 juta uang Heeh, Indonesianya. heeh. Kurang lebih 18 sih pasti dilihat kurang lebih hitung 20 lah. Tuh, guys, Mm-mm. tidak ada yang gratis. Untuk join beauty pageant tuh nggak ada yang gratis. Iya. Jadi kalau kalian bilang pendaftarannya gratis, nggak ada yang gratis. Semua Ya, beauty pageant di seluruh dunia ini, yang mau nasional, regional, kecuali regional ya, regional itu kebanyakan gratis kalau queen-queennya mau join. Tapi mereka dari pihak regionalnya itu beli ke nasionalnya itu beli, bayar. Jadi tidak ada yang gratis, apalagi ke internasional. Kalian pikir selama 2 minggu ya, selama 2 minggu karantina, itu makannya itu pakai dedak. Emang hotelnya itu pakai tenda di halaman di apa di lapangan. Jadi itu semuanya itu bayar itu untuk aktivitas karantina selama 2 minggu karena Miss International Queen itu 2 minggu karantinanya. kita kita aja kayak makanya aku juga udah bilang gitu loh. Kita tuh bukan kayak Putri Indonesia. Putri Indonesia tuh ada Mustika Ratu yang ini sponsor. Kita tuh beda. Makanya apalagi kayak apalagi ajang trans itu paling susah loh nyari sponsor kalau kalau di luar yayasan, kalau nggak punya yayasan. Kalau punya yayasan itu masih kayak kita punya privilege untuk nyari sponsor. Tapi kayak si Kay ini kan kemarin berangkat kan itu kan dia kan tidak di bawah naungan yayasan siapapun gitu loh. Dia berangkat sendiri. Makanya untuk dapat privilege untuk cari sponsor itu susah. Makanya dia harus keluar uang. Semuanya itu dia harus bayar. Tidak ada Dan satupun ke skip untuk nggak dibayar, gratis nggak ada. iya dan ada satu lagi sih. Jadi misalnya kayak apa sih yang kita ngomong yang masuk top 12 aja gitu ya. Misalnya kayak Jepang itu masuk top 12. Padahal Jepang itu juga kurang kan. Tapi kenapa dia masuk top 12? Karena Jepang itu Ai Haruna pertama jadi judge. Yang kedua itu Mereka punya franchise. iya franchise-nya itu gede. Jadi orang-orang dari pejabat-pejabat tingginya Jepang itu aja datang dan mereka emang sponsorin ke MIQ-nya yang ini juga gitu loh, yang MIQ pusat juga. Jadi nggak mungkin nggak kasih dia place gitu kan. Karena kan kalau kayak gitu kan jadi ya istilahnya kalau dia aja nyumbang gitu terus nggak dikasih place kan pasti nggak mungkin kan. Karena kan yang namanya kayak organizer itu kan mereka juga harus punya uang buat muter gitu loh. Benar. Jadi kayak USA lah. USA itu dari awal-awal dia udah sponsor banyak dan kayaknya tahun ini dia dapat satu sponsor lagi. Jadi buat misalnya International Queen USA-nya sendiri aja untuk kayak apa sih kayak tempat tinggalnya atau makannya apa segala macam jadi jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi makanya itu USA itu emang dari awal-awal istilahnya ada dapat poin plus gitu loh. Jadi Benar ya kan? kalau emang dia menang ya wajar sih USA itu sisa-sisanya tuh yang kayak top 6 lah, top 12 lah itu tuh yang udah sacrifice-nya udah banyak banget.
entah bawa orang banyak, tim banyak itu kan otomatis kan hotelnya itu kan juga banyak kan, satu kamar lagi kan. Nah, satu Benar. kamar lagi kan kalau ini kan kira-kira 2 mingguan, kira-kira berapa berapa satu satu kamar aja kurang lebih hampir 9 sampai 12 juta. Tapi jujur ya, itu kan yang komen baru 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 kali ini time mentok first card enggak, berapa kali Mm-mm. kayak waktu itu pernah si Rock kalau nggak salah mentok juga. Terus tahunnya siapa gitu juga mentok, berapa kali sih mentok gini loh. Mm-mm. Tahunnya K ini jujur yang join itu banyak yang pintar-pintar. Iya, emang banyak yang pintar-pintar juga. Banyak yang pintar-pintar. Bukan Tapi satu dua ya, bukan satu dua yang benar-benar pintar-pintar tuh banyak tahunnya dia. iya, dan kebanyakan tuh kayak antara entertainer, antara kayak Regina aja udah pinter aja dia nggak masuk. Regina yang Chile itu. Mm, Dan mm, Chile mm, itu mm. bawa banyak orang loh, jadi satu keluarganya datang loh. Jadi emang tahun ini karena kan aku yang bikin grup kan, jadi aku tahu gitu loh backgroundnya mereka tuh kayak gimana gimana aja. Dan karena kan mereka suka ngepost hariannya, oh iya, pada kayak antara aktivis yang kayak begitu. Kita lihat kalau mungkin mungkin kayak Tokyo kurang apa segala macam, tapi Peru itu dia tuh di dia tuh aktivis LGBT yang udah bener-bener kayak apa sih, bener-bener aktif banget gitu loh. Jadinya tuh udah kayak Peru itu kan LGBT-nya kan kuat kan, Mm, makanya itu mm, kan mm. Catalina Marzano itu bisa menang gitu loh. Dan dia tuh kurang lebih juga sama kayak gitu. Cuma mungkin dia agak-agak nggak confidence dan emang baju-bajunya segala macam emang kurang sih. Dan emang orangnya tuh ya jadi aku kayak Peru, terus Turki, apa sih, Czech Republic. Jadi kita semua tuh sebenarnya Apa yang menuju top 3 karena lagi-lagi dibilang beauty pageant itu bisnis, bukan hanya segi bisnis dari materi aja, tapi misalkan kayak dari negara yang punya powerhouse atau misalkan kayak untuk apa namanya dapat support dari pageant lover